Salatu wassalamu ala mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Darussalam, insyaallah semua yang istiqomah memakmurkan masjid hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hidupnya, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ngaji bersama pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf pada bulan yang lalu saya izin tidak bisa hadir karena mengantarkan jamaah Masjid Al-Mufidah belajar ke Masjid Namira Lamongan. Alhamdulillah di sana banyak ilmu yang kami peroleh dalam pengelolaan masjid dan pengelolaan jamaah. Ada sholat tahajud berjamaah jam 2 malam sampai jam 3. Alhamdulillah kami bisa ikut sholat berjamaah tahajud karena kami berangkat jam 12 malam dari Bimbing, dengan harapan nanti bisa ikut sholat tahajud berjamaah di sana. Yang kedua ya seperti sholat tarawih itu apa itu. Kemudian sholat subuh berjamaah, jamaahnya seperti sholat Jumat banyaknya. Kemudian dilanjutkan dengan kuliah subuh seperti jamaah Masjid Darussalam ini. Jamaahnya masih banyak, ya masih seperti sholat subuh itu. Padahal masjid itu jauh dari perkampungan. Terus setelah sholat subuh berjamaah, sarapan bareng. Disediakan nasi bungkus, ada nasi pecel, ada nasi kerawu, ada nasi macam-macam. Pokoknya mendapatkan sesuai dengan amal ibadahnya. Tinggal pilih saja, tinggal nanti dapat yang mana. Alhamdulillah saya dapat yang kerawu itu. Karena di sana itu yang terkenal adalah nasi kerawu. Kalau dari Namira itu kan banyak orang yang jualan nasi kerawu. Saya nggak mampir karena sudah dapat itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Baru kemudian silaturahim ke jamaah yang kebetulan kecantol orang Lamongan. Karena pernah ketika ngaji ibu-ibu Aisyah itu di rumah saya, Pak kapan ngaji di rumah saya? Rumah jenengan mana? Lamongan. Ya insya Allah nanti ngaji ke sana. Betul Bapak Ibu, siang harinya, kemudian pagi hari itu ke TPI dulu, tempat pelelangan ikan dulu, ke Brondong. Kemudian kebetulan rumahnya jamaah itu ada di dekatnya Brondong situ, mana kampungannya. Pokoknya di sana orang satu kampung itu semuanya orang Muhammadiyah. Sama kalau jenengan mencari orang NU di Purwantoro ini, mencari Muhammadiyah di Purwantoro ini seperti sulitnya jenengan mencari orang NU di Lamongan itu. Sulitnya seperti itu. Artinya mayoritas itu orang Muhammadiyah. Ranting itu punya 2 masjid, beberapa musola, punya sekolah merdeka sampai MA, madrasah aliyah, dan punya pondok pesantren, punya TPI dan sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, kami belajar ke sana. Baru kemudian setelah ngaji di masjid itu, Lamongan itu, baru kemudian sore harinya ke pantai. Baru kemudian pulang pas jam isya itu sampai di rumah.
Itu yang kami lakukan pada bulan yang lalu. Bisa nanti dilakukan Masjid Darussalam ini. Jamaah hanya saya suruh bayar 50.000 makan 3 kali. Ya, makan 3 kali, nah masuk tempat wisata gratis dibayari oleh masjid. Makanya 3 kali karena yang 2 itu minta. Satu minta di masjid, yang kedua minta ke jamaah tadi. Sebenarnya Masya Allah, enak kalau mau Pak Bambang itu ya, karena murah meriah. Bapak Ibu rahimahumullah. Nah, kemudian pagi hari ini kita akan ngaji bersama. Kalau sebelumnya saya mengaji tentang silaturahim, ukhuwah, sudah saya sampaikan ke jamaah. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, kita ngajinya yang ringan-ringan dan yang menyenangkan saja, bukan ngaji yang berat-berat. Apalagi nanti ngaji masalah politik, saya nggak mampu, daripada selalu omongan nanti malah berakhir di penjara. Jadi mau nih Ibu gitu Pak. Ini sudah saya sampaikan belum? Belum, karena saya baru 2 kali kajian rutin di sini. Ini kalau Bapak Ibu sudah tadi berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, minta keselamatan, kemuliaan hidup dunia dan akhirat, dan dengan minta masuk surga. Nah, ini cirinya Bapak Ibu. Adakah yang salah dengan ciri-ciri ahli surga ini? Adakah orang yang ahli surga itu wajahnya merengut, bersemut, berkerudung? Insya Allah enggak. Ya, wajahnya akan bercahaya, berseri-seri. Karena sering makan di warung Padang, jadi wajahnya Padang terus. Kalau orang Padang disenteri Bapak Ibu. Katanya teman-teman gitu, kalau makan apa? Nasi Padang, enggak kok tak senteri dari Padang. Wajahnya bercahaya. Perkataannya hikmah, ucapannya itu bagus, menyenangkan, menyejukkan, membawa kebaikan. Adakah ahli surga itu yang miso-miso? Enggak ada. Yang ngamungan? Enggak ada. Di ucapannya hikmah. Hatinya lembut. Ya, hatinya lembut. Bukan suka iri hati, dendam, enggak ada. Mesti hatinya itu lembut. Sifatnya dermawan. Adakah orang yang di surga itu medit, pahit, seperti menggenggam air, tapi nggak bocor? Air itu benda cair Bapak Ibu ya, mudah mengalir atau menuju ke tempat-tempat yang lebih rendah. Kalau orang sampai menggenggam air saja nggak bisa bocor, nggak bisa netes, itu saking ahlinya orang itu. Orangnya itu buatan medit Bapak Ibu. Namanya itu apa ya? Buatan bakhil Pak, terlalu ekstrim, ngirit, ekonomis, sifatnya dermawan, akhlaknya mulia, ya akhlaknya mulia. Kemudian lisan dan hatinya selalu berzikir. Itu orang yang ahli surga. Makanya kita kaji 6 ciri-ciri ahli surga ini. Yang pertama Bapak Ibu, waktu sholat tadi rakaat yang kedua saya membacakan ayat ini. Inilah syarat masuk surga. Basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, al-ayat. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Apa kabar gembiranya? Bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Syarat masuk surga dalam surat Al-Baqarah ayat 25 ini 2. 1. Menjadi orang yang beriman.
dengan amal soleh. Buktinya apa kalau kita beriman beramal soleh? Terus Bapak Ibu, iman itu kan di dalam hati ya, nggak kelihatan. Kalau nanti orang itu kok rajin ke masjid berjamaah sholat, itu tandanya orang itu beriman. Itu tandanya beriman. Meskipun bukan sah kampanye saya orang yang beriman, pilihlah saya karena saya orang yang beriman, tapi nggak pernah ke masjid, atau ke masjidnya hanya ketika mau pemilu saja. Nah itu imannya ya waktu pemilu itu saja, dan setelah pemilu imannya sudah hilang. Ya dimakan sumpah. Kenapa makan sumpah? Karena ketika dia pejabat kan bisa disumpah. Sumprit demi Allah. Sumprit. Orang yang tadi saya katakan orang yang beriman itu wajahnya berseri-seri putih, karena besok di akhirat itu hanya ada dua wajah, wajah yang putih dan wajah yang hitam. Padahal besok di surga itu mboten wonten niku ibu-ibu, mboten wonten salon kecantikan, mboten wonten perawatan. Kenapa wajahnya putih, glowing? Apa pakai skincare? Gitu, kemudian ngomong niru, kemeru apa? Bukan, ya. Kalau mau putih, kalau di dunia ini kan gampang Bapak Ibu ya. Berendam, damel baik clear semalam aja kan nanti sudah luntur semua. Putih, itu kan pemutih ya. Tapi besok di akhirat itu bukan itu, bukan karena perawatan, tapi karena amal solehnya, karena iman dan amal solehnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 106 ini, pada hari itu adalah hari kiamat besok, di hari akhirat besok ada wajah yang putih berseri. Maka Bapak Ibu yang bahagia, meskipun kita tidak pernah atau belum pernah bertemu dengan Rasulullah, besok Rasulullah itu mudah mengenali umatnya. Kata beliau, semudah orang mengenali sapinya yang berbulu putih di tengah-tengah sapi yang berbulu hitam. Umpamanya ada jamaah sapi di Rampal sana, jumlahnya ribuan, mau diberangkatkan haji. Buatan di sana mau kurban atau kontes sapi, semua sapinya berwarna hitam. Hanya ada satu sapi jenengan yang berwarna putih. Kira-kira jenengan mudah atau sulit mengenali sapi jenengan? Mudah. Pun tipu sapi niku sing petak piyambak, kan mudah. Ya, kabeh putih kok Pak Bu. Insyaallah boten, karena tadi saya katakannya satu yang berwarna putih. Nabi Muhammad juga demikian, mengenali umatnya itu dari wajahnya. Semua wajah yang putih berseri itu adalah umat Rasulullah. Kenapa kok bisa putih berseri? Di antaranya adalah karena dibasuh air wudhu. Makanya Bapak Ibu ketika berwudhulah dengan baik dan benar. Bedakan antara keceh dengan wudhu. Keceh anak kecil itu kan ciprat-cipratan, pokoknya teles katanya, sikutnya belang. Kemudian ada orang yang berwajahnya hitam muram. Siapakah yang besok itu wajahnya hitam muram? Padahal waktu di dunia itu putih, ya, glowing. Kemudian perawatan, kenapa kok menjadi hitam? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga bertanya, mengapa mereka orang-orang itu ada orang-orang yang berwajah hitam muram? Kepada mereka ditanyakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Ternyata orang-orang yang berwajah hitam muram itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Wujuh yauma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Ada wajah yang berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah.
tertawa dan gembira ria, senang Bapak, senang riang, itu wajahnya. Nah, pertanyaan kita Bapak Ibu, besok itu ketika kita di akhirat, wajah kita itu hitam atau putih, berwajah riang gembira, ataukah kita sedih menundukkan kepala? Nah, itu jawabannya ada pada diri kita sendiri. Kalau kita nanti takut wajah kita itu hitam muram, tidak berseri-seri, ya masih ada waktu untuk perawatan agar besok ketika kita mati sewaktu-waktu, besok di akhirat ini dibangkitkan dengan wajah yang berseri-seri. Perawatannya ya ini caranya perawatan Bapak Ibu. Ya. Satu, perawatannya ini murah meriah, menjaga takbiratul ula bersama imam. Bagaimana supaya bisa wajah kita berseri-seri, putih? Hendaklah kita selalu berusaha sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Apakah hanya sekedar sholat berjamaah? Tidak. Tapi sholat berjamaah ketika sudah iqomah atau imam maju untuk ke tempat imam, kita sudah ada di belakangnya imam. Ya, ketika imam takbiratul ula, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita sudah di belakang imam. Jadi mari kita usahakan gitu Pak Ibu. Tidak sekedar datang sholat berjamaah, tapi boleh-boleh dipanggil Mas Bu. Besok nih Mas Bu nih. Jamaah yang telat datang ke masjid. Meskipun ibu panggilnya juga Mas Bu, betul-betul bubuk, betul-betul Mas Bu. Bukankah Anda itu dikumandangkan melalui pengeras suara dengan suara yang keras dan didengar di tiap-tiap rumah kita? Tapi kan kita tuh kan bolak-balik semoyo Bapak Ibu pun ada di urung komat. Kenapa kok seperti itu? Mentang-mentang rumahnya dekat masjid. Gitu. Jadi kalau belum masih ada itu HP belum ditele, belum ditaruh dicekal itu HP-nya, balisi SMS, balisi WA, TikToknya masanya belum selesai. Dilina putranya Pak, pun ada Pak Sik belum komat. Ini kapan komat Pak Sik lah, ibu imamnya biasanya imamnya surat itu wah. Ya, sudah komat lama Pak, belum salam. Pokoknya nanti gitu. Semoyo mawon. Itulah cara setan untuk menggoda manusia. Setan kan cara menggodanya satu, berusaha menggagalkan orang itu berbuat baik. Ya menggagalkan. Nanti ketika terdengar ada diingatkan putranya Pak buat tidak masjid, udan aku ini masuk angin. Ada gerimis. Jadi kalau kita gerimis saja nggak mau ke masjid, berarti iman kita hanya sekelas gerimis itu, ya, kalah dengan gerimis. Setan berhasil menggagalkan kita untuk ke masjid. Kalau nanti kita sudah ke masjid, nah kita disuruh menunda-nunda. Nanti siapa kuai itu, rumah cedek, kuai berangkat. Durung kumat. Kakaknya telat, maka tunda. Kita yang berangkat tapi ditunda. Berhasil menunda-nunda, kemudian setan masih belum berhenti. Supaya kita mengerjakan dengan kesusu, ya tergesa-gesa. Ketika kita nanti baca Al-Quran, boleh-boleh dilihat jam. Atau kita ngaji seperti ini boleh-boleh jam. Suwi men gak mari-mari gak gitu. Itu minta setannya kesusu ngajinya. Kesusu. Oh tetap kita meskipun kesusu gak kesusu, sholatnya bagus khusyuk. Nah nanti ditanaman lagi Bapak. Dari satu masjid ini kamulah orang yang paling khusyuk sholatnya. Nah, akhirnya timbul sifat riya. Ya. Paling gak ujub bangga diri. Saya orang yang paling khusyuk sholatnya.
Kalau itu nggak berhasil juga, kita masih menggoda lagi. Goda ini banyak begini Bapak Ibu. Saya sering ditanya sama WA. Akhirnya saya menyimpulkan, kamu kok hidupnya penuh dengan keraguan ya. Boleh ragu, Pak saya tadi itu sholat, tapi nggak tahu ya takbir saya sudah betul atau belum. Apakah sholat saya sah atau enggak Pak ya? Saya murtad enggak ya Pak ya? Pertanyaannya itu pokoknya ragu. Kemudian Bapak Ibu, nanti setan akan buat keraguan gini, Bu, Pak, nggak usah sergap sholatnya, nggak usah baik-baik sholatnya. Kalau Allah itu sudah menulis nasib jenengan di Lauhul Mahfuz, ahli neraka, sebagus apapun sholat Bapak Ibu, langsung masuk neraka. Itu setan gitu loh, dibuat keraguan terhadap nasib kita besok di atau gini loh Pak Bu, jenengan merasa sergap sudah dituliskan Allah di Lauhul Mahfuz nasib Bapak Ibu di surga nggak usah sholat. Nah, itu setan loh, hati-hati. Itu setan seperti itu. Makanya saya sarankan sama saya tadi, tolong ya, kalau sudah punya keraguan seperti itu, lawan dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Termasuk boleh Bapak Ibu, jangan tengah-tengah sholat kok biar terus ya. Itu boleh membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan Nabi itu supaya meniup 3 kali ke sebelah kiri sambil disertai dengan cipratan ludah. Tapi hati-hati, sebelah kirinya bukan istri atau suami. Aku butuh setan nih. Kata namanya dia. Itu hati-hati, mari kita berusaha sholat kita itu berjamaah. Kemudian ketika takbiratul ihram itu sudah berada di belakangnya. Yang kedua, menjaga wudhu. Mohon wudhunya yang baik dan benar. Pastikan seluruh organ tubuh anggota wudhu itu terbasuh dengan rata. Terbasuh dengan rata. Khususnya bapak-bapak ibu-ibu, ketika di posisi tempat sikut ini ya, sikut. Kalau sudah sepuh, kulit ini kan keriput. Jangankan bedak ya, untuk air wudhu saja itu kadang-kadang susah untuk basahnya. Apa wadah